Mari kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita sama-sama membuka hati, mohon murahan Tuhan untuk hari ini diberkati. Kita naikkan pujian, pimpinlah daku ya Yesus. Pimpinlah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Pimpinlah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus mengisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Haleluya, haleluya, syukur, haleluya, syukur. Engkau yang memimpin dan memegang hidup kami. Kami bersyukur.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih. Sampai saat ini Tuhan, Engkau memimpin kami. Dan Tuhan berjalan menuntun kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Kami bersyukur ini adalah semua kemurahan dan kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu juga boleh meneguhkan kami, sehingga arah kami kepada Tuhan teguh, makin kokoh, karena firman-Mu membuka dan menerangkan bagi kami semuanya. Tuhan, kami mohon hikmat dan urapan kuasa Roh Kudus, supaya ibadah kami dari awal ini sampai akhir diberkati oleh Tuhan. Persiapkan kami semua anak-anak-Mu, sekalipun kami jauh di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan dekat dengan kami. Bahkan Tuhan memimpin, ada dan hadir di dalam setiap keluarga, di setiap rumah, dan dimanapun kami bisa bersekutu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mohon urapan Tuhan atas pekerjaan kuasa roh-roh yang bukan dari Tuhan, roh-roh kegelapan yang mengganggu kami dalam ibadah. Kami tolak dan kami usirkan dalam nama Yesus. Urapan kuasa Tuhan memimpin dan memberkati kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan buka firman Tuhan. Kita dapatkan di dalam Mazmur pasal 119. Kita akan baca ayat yang ke-105 sampai 106 dari Mazmur 119. Dipimpin dan diterangi. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara sekalian, kita dibawa oleh Tuhan dalam penjelasan tentang dipimpin dan diterangi. Ya, seperti pujian tadi, itulah merupakan doa dan harapan kita supaya Tuhan selalu memimpin kita. Tanpa dipimpin oleh Tuhan, kita akan tersesat dan akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Inilah perlunya kita memperhatikan bahwa Tuhan selalu memimpin kita. Itu sebabnya Dia pun juga memberikan penjelasan bahwa Dia memang menggembalakan, menuntun domba-dombanya, supaya tidak ada seorang pun yang tersesat dan binasa. Ya, jadi dipimpin itu kita berfokus kepada Tuhan yang menuntun, yang memimpin, bahkan menerangi. Jadi saya tulis dipimpin dan diterangi karena firman-Nya berkata demikian, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi perjalanan hidup kita secara rohani itu jelas, terang. Karena ada firman. Firman itu pelita, firman itu terang yang menuntun. Karena ada terang maka kita jelas jalannya, arahnya. Ya, makanya saya tulis nomor 1 yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa tujuannya itu jelas itu. Jadi kalau Tuhan memimpin, tujuannya jelas. Diberitahu dengan jelas. Arahnya, tujuan akhirnya dijelaskan oleh Tuhan. Ini yang perlu difahami oleh kita sekalian. Ya, mari kita baca di Ibrani pasal yang ke-12. Ya, Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-22 di situ ya.
Tentu, biasakan nanti saudara akan membaca satu perikop, tapi saya bacakan ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Terus, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, ini adalah tujuan yang Tuhan ingin kita dibawa ke sana, yaitu sempurna. Nah, maka kalau saudara ulangkan kembali dari apa yang sudah disampaikan di minggu yang lalu, yaitu dari ayat 1 dan 2. Itu sebabnya ditulis di situ, dinasihatkan supaya bertekun dalam iman. Karena menuju tujuan ini tidak mudah. Dan kita sudah jelas bahwa itu bukan jasmani, karena jasmani tidak mungkin sempurna, tetapi ini adalah manusia rohani. Ya, kita ulangkan lagi, kita baca ayat 1 dan 2 dari Ibrani pasal 12 itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, ini dituliskan jelas bahwa tujuan yang Tuhan ingin capai adalah kesempurnaan. Ya, tentu mengingat kembali kepada apa yang sudah kita dengar dari minggu yang lalu. Ya, kalau kurang jelas, itu sebabnya harus dipegang dan kita putar lagi, kita dengar dengan sungguh-sungguh supaya ini menjadi pasti, karena tujuannya kesempurnaan. Ya. Nah, tanda yang nyata kalau mereka itu ke arah tujuan, ya, tanda yang nyata bagi orang-orang yang dipimpin, kalau dia itu mengikut, karena ini kan perjalanan rohani, ya, manusia rohani. Jadi tidak bisa dilihat, ya, hanya Tuhan yang mengetahui, tetapi kita bisa bersyukur dan berbangga kalau kita bisa juga melihat kenyataan ini. Sebab bisa nyata. Orang mengikut atau enggak itu nyatanya ialah di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Itu kenyataan yang real yang bisa dilihat oleh setiap kita secara manusiawi. Ya, kelihatan. Oh, dia berjalan apa enggak, dia ngikut apa enggak, itu terbukti di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Memang ini ayat yang terkenal, tetapi itu sebetulnya adalah tanda nyata. Tanda nyata, karena untuk melakukan dan menerapkan Roma 12 ayat 1 dan 2 ini perlu pengorbanan. Sebab yang dibawa itu adalah tubuh ini, mempersembahkan tubuh. Jadi tidak bisa tidak kelihatan, dan nggak bisa. Dia pasti kelihatan karena membawa tubuhnya. Mari kita baca. Di Roma pasal 12. Ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ayat 1 itu bukti yang bisa dilihat, yaitu membawa tubuh. Nah ini perjuangan, itu perjuangan tersendiri. Karena kesibukan dan semua tanggung jawab yang lain itu menjadi tantangan dalam membagi waktu. Sehingga kita tidak dapat membuktikan ini. Tetapi ini kebenaran Tuhan bukan sekedar nasihat ringan saja. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan bagaikan suatu keharusan. Keharusan. Kalau ayat 2 itu adalah hasil yang didapat kalau kita melakukan satu ibadah yang sejati. Membawa hidup dan dipersembahkan, memang waktu itu dikhususkan, dikomitmeni dengan sungguh-sungguh sebagai suatu penyerahan hidup untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi memang prosesnya sudah jadi, yaitu meninggalkan semuanya dan dia dengan tulus hati ikhlas datang kepada Tuhan. Ya, itu ibadah yang murni, yang sejati seperti itu, dan hasilnya ayat 2. Dan ini bukan sekedar suatu nasihat yang ringan, dilakukan boleh, enggak boleh, bukan. Tapi ini suatu kepastian. Bahkan ini adalah hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Makanya ditulis di Ibrani, mari kita balik ke Ibrani pasal 10. Di Ibrani pasal yang 10, Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25, ya, itu dengan satu perikop namanya ketekunan. Ini bukan dilakukan sekali tetapi terus tanpa putus. Makanya di ayat 25 ini kuncinya dituliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini justru harus makin giat kalau dia paham terhadap apa yang disampaikan di dalam ibadah itu. Karena di dalam ibadah itu disampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi, menuntun, memimpin manusia rohani itu. Ya. Sehingga kalau dia paham, maka dia akan berubah. Itu Roma 12 ayat 2-nya terjadi itu. Dia tidak akan seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budi, pembaruan bagian dalam jiwa dan rohaninya. Dia berubah karena diterangi oleh firman Tuhan, maka dia makin giat melakukannya. Karena dia tahu dan dia benar-benar diyakinkan oleh firman yang menerangi itu bahwa hari Tuhan sudah mendekat, hari kedatangan. Nah, ini adalah kenyataan yang disampaikan. Jadi bukan karena kita sudah biasa dan tahu tentang ayat ini, tetapi inilah real seperti waktu sekarang ini. Nah, sekarang ini adalah tanda yang diinginkan oleh Tuhan dipahami, sebab waktu kita sangat singkat, sudah sedikit. Waktu Tuhan akan datang kembali. Ya, jadi ini bukan merupakan satu nasihat yang biasa, tetapi mengandung suatu hukum, satu kebenaran, karena disebutkan janganlah kita menjauhkan diri. Nah, memang kalimatnya Tuhan itu tidak pernah mau menyinggung orang, tetapi supaya bisa mencerna dengan baik, dan kalau dia masuk dengan penuh kesadaran. Makanya bahasanya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, Tuhan ingin supaya orang per orangnya itu saling mengingatkan. Ayo lu,
Kita harus makin giat loh, makin. Ya memang begitu. Dan harus diterima bukan sebagai sesuatu yang dipaksa, tetapi sudah sampai kepada satu tingkat kesadaran yang tinggi. Bahwa sesuai dengan waktunya, ya situasinya, maka kita wajib, kita harus melakukan ini dengan sungguh. Nah itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ini adalah ujian dan nilainya Tuhan akan lihat di sini. Ya. Kalau diteruskan di dalam satu hukum tentang persekutuan dengan Tuhan atau hukum ibadah, itu ditulis lebih berat lagi sebagai satu hukum. Ya, mari kita baca di Yesaya pasal 58. Kitab Yesaya pasal 58. Kita akan baca ayat yang ke-13. Ya, itu temanya adalah perikopnya menghormati hari Sabat. Hari Sabat itu harinya Tuhan, hari yang dikhususkan untuk Tuhan, yang berhenti dari semua kegiatannya, kemudian hari itu hanya untuk Tuhan. Ya, ini kalau kita mengikuti ya dari minggu ke minggu, firman itu menggiring kita, melengkapi dari tahapan ke tahapan. Ya memang kelihatannya ini biasa kan ibadah. Tapi ini sebetulnya mengandung suatu pengertian, ini hukum. Kalau dilanggar itu akan, ya mari kita baca tulisannya. Ya, tulisannya di Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini luar biasa jaminan Tuhan di masa-masa sukar. Ya, memang kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa kita tidak beribadah di dalam rumah Tuhan. Karena kita mengikuti ya social distancing, yaitu menjauhi kerumunan. Bukan tidak boleh beribadah. Ya, beberapa orang menafsirkan lain. Ya, tapi memang bukan ibadahnya yang ditutup. Tapi kerumunannya yang ditutup. Ibadahnya boleh jalan terus, tapi dilakukan di rumah. Itu sebabnya harus ada pengorbanan. Nah, ini adalah hasil dari rekaman yang dilakukan sebelumnya sehingga saudara bisa mendengar. Kalau nggak ada yang berkorban, saudara nggak bisa dengar karena ini online. Jadi ibadah kita memakai suatu teknologi. Dan itu sudah dipersiapkan sehingga kita sekalipun ya sederhana, tapi bisa memanfaatkan teknologi ini. Sehingga bisa kita menerima kebijakan dan aturan itu untuk menjadi bukti bahwa kita ikut memerangi, memutus mata rantai penularan dari virus corona. Yaitu dengan social distancing. Ya, tidak berkerumun. Kalau toh harus ketemu, physical distancing, jaga jarak ya, antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah
Satu himbauan, bukan hanya himbauan biasa, tapi kenyataan yang harus kita sambungkan dengan nubuat ayat yang kita baca sebelumnya tadi. Ya. Bahwa Tuhan menginginkan tidak meninggalkan itu. Makanya ini ujiannya menjadi lebih berat. Karena ibadah saudara tidak ada yang ngontrol. Kita tidak bisa berkata lain. Jadi ya percaya bahwa saudara pasti melakukannya dan ikut bersama-sama beribadah. Ya. Ini yang mesti dilakukan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena inilah waktunya. Memang kita dites, diuji kesetiaan kita oleh Tuhan. Makanya kalau dimasukkan dalam permulaan penderitaan, ada itu ya termasuk salah satunya dicek apakah dia tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, tidak menjauhkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini adalah suatu ketentuan hukum, tapi kalau itu dilakukan, bahkan dia sudah terbangun hidupnya, sehingga ibadah itu bukan suatu kewajiban saja, tetapi itu sudah menjadi hari kenikmatan. Jadi rasanya kalau enggak itu, aduh, kepingin kapan ya Tuhan, kita akan bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, itu lantas menghormati karena itu hari kudusnya Tuhan, hari mulia. Itu Tuhan yang menunjuk gitu. Dan dia sangat menghormatinya sampai dia tidak menjalankan segala acaranya sendiri, tidak menjalankan semua urusannya sendiri, tidak omong-omong yang kosong, tetapi dia berdiam diri, duduk bagaikan Maria mendengarkan. Itu dinilai oleh Tuhan, Maria mengambil bagian yang terbaik. Yang terbaik. Ya, saudara, inilah waktunya, sebab setelah ini pasti akan digenapi bahwa nanti sekali waktu orang tidak dapat mencari, mendengar firman Tuhan. Ya, akan terjadi kelaparan menurut Amos, dinubuatkan begitu. Nah, sekarang ini masih belum. Ini malah diberi suatu ya kepastian bahwa Tuhan yang datang ke rumah kita melalui teknologi ini, firman ini datang ke rumah kita masing-masing. Jadi ini adalah kemurahan Tuhan, tapi kalau ini juga tidak diperhatikan, ya kita akan rugi di kemudian hari sebab firman-Nya ditulis demikian. Jadi tujuan yang nomor satu saya tulis, tujuan yang jelas yaitu kesempurnaan, itu satu-satunya cara yang Tuhan buat supaya kita bisa sampai. Itu ya Tuhan sendiri yang memimpin. Makanya firman ini disampaikan, persekutuan itu dibuat oleh Tuhan, meskipun melewati, ya itu nggak ada bedanya kita kumpul di rumah Tuhan atau ibadah di rumah. Ya, kalau kita ngikuti firman dari kita mulai online ya, kita disuruh bersembunyi karena memang ya harus di rumahnya masing-masing. Ya, itu adalah satu kebenaran yang kita harus terima dan sadari, sehingga ini dilakukan tetap dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti yang akan menolong kita. Jadi ini bagian akhir. Makanya disebut sukar itu ya semuanya beda. Ya berubah. Ini pengalaman baru. Bukan latihan kita ini. Ini sungguh-sungguh ini. Ini sungguh-sungguh. Ini bukan latihan. Tapi sungguh-sungguh bahwa kita melakukannya seperti ini. Tapi ini dihargai oleh Tuhan sama karena dari awalnya sudah ditunjuk nama firman Tuhan di Yesaya pasal 26 ya. Ya itu. Ya, itu bahwa bersembunyi itu ya. Ya, ini tujuannya supaya nyampe. Jadi Tuhan ingin bimbing, langsung Dia sendiri yang menuntun, menerangi. Ya.
Makanya kemudian kita ditunjukkan ke langkah kedua. Ya, bagian kedua setelah kita jelas bahwa itulah sasarannya, kesempurnaan. Maka yang kedua kita mengerti bahwa mengikuti jalannya. Jadi bukan hanya tahu saja tujuannya, arahnya, tapi bergerak kita ini mengeterapkan itu. Itulah disebut mengikuti jalannya. Jadi kalau dia jalan di situ ya kita ngikutin jalannya. Sebab tapak kakinya Tuhan itu yang akan menjadi jalan bagi kehidupan kita. Tulisannya begitu ya, nanti kalau sempat saya tunjukkan ayatnya. Ya, kita baca terlebih dahulu di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi memang tidak selalu jalannya mulus. Ya, kalau digambarkan tidak semua jalan tol itu enak memang. Ya, tidak ada namanya juga jalan bebas hambatan. Ya, disingkatnya jalan tol itu. Ya. Tapi Tuhan juga kadang membawa kepada suatu jalan yang seolah berliku turun naik. Suatu keadaan yang tidak normal. Tetapi kalau itu adalah jejak yang dilewati oleh Tuhan, kemudian kita mengikutinya, itu akan mendatangkan suatu kebahagiaan. Ya, akan mendatangkan suatu kekuatan, akan mendatangkan satu pengalaman yang penuh dengan syukur, karena di situasi yang sukar, itu Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap melindungi, dan Tuhan membuktikan bahwa Dia ada di antara kita, di antara rumah tangga dan keluarga. Ini sesuatu yang ajaib yang Tuhan ingin buktikan kalau kita mengikuti jejaknya, jalan yang dilalui oleh Kristus. Jadi bukan hanya senang saja, tetapi kita dipimpin kepada sesuatu yang mungkin kurang enak secara jasmani. Ya, jadi kalau saudara baca satu perikop nanti akan lihat di situ. Ya, di atasnya itu ada perikop tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, jadi coba saya bacakan ayat 19 ya. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Sesuatu kesukaran tapi yang sebetulnya tidak harus ditanggung karena nama Tuhan itu. Ya, kalau saya baca terus, ya itu adalah berbahagia. Ya, berbahagia. Nah, mari kita lihat di sini di ayat Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 Tuhan menunjukkan bahwa ditegaskan di sana jalanku bukanlah jalanmu. Jadi memang betul-betul kita ini sebetulnya tidak tahu sih jalannya menuju kepada kesempurnaan. Makanya Tuhan memberi teladan, beri contoh. Nah, pada saat dia harus melewati penderitaan, kesukaran, sesuatu yang tidak semestinya, ya maksudnya supaya kita tidak bersungut, tidak khawatir, tidak takut, ya mari kita ikuti, kita jalani dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman. Seperti tadi, itu pokok pertama. Jadi nomor 2 sama nomor 1 ini nggak bisa dipisahkan. Makanya mendapat kekuatan kalau kita melakukan persekutuan ibadah bersama dengan Tuhan.
Karena itu realitasnya Tuhan menuntun, memimpin kita, menerangi kita. Ya, di Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, kita nggak tahu. Yang ikut aja nanti kan nyampe kepada tujuannya. Sebab perancangan itu sudah dirancang sama Tuhan. Kalau nggak sama seperti rancangan kita, wah mestinya lewat sini, gitu. Ya nggak bisa. Kalau kita ngeyel nanti jadi tersesat kita. Ya gitu kesimpulannya nanti kita lihat. Jadi dituliskan supaya kita jadi makin yakin mengikutnya itu dengan kerelaan, dengan sungguh-sungguh, meskipun wah ini kok gini, ya sudah ikut saja. Kelihatannya sukar sih sebetulnya enggak. Tapi kalau dilakukan tepat seperti urutannya tadi, dia melakukan dengan rela hati, janjinya Tuhan, kamu akan dibawa loh, melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Wow, itu luar biasa ya. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi secara manusiawi, sekali lagi, tidak pernah akan bisa nyambung. Makanya dari awal saya sudah berusaha untuk menjelaskan, ya kalau ingin saudara putar lagi, dengar lagi, itulah penjelasan dari minggu yang lalu. Kesempurnaan. Itu memang tujuan. Itu tidak mudah karena yang dibawa adalah manusia rohani. Melewati satu proses kehidupan rohani. Ya, jadi kalau saudara baca di Mazmur, itu ayat yang terkenal, ya, gembala yang baik, Mazmur 23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu kan ditunjukkan, itu suatu kebahagiaan kalau kita bisa mencerna dan menerima itu secara benar. Dan kemudian diterima sebagai satu kebenaran yang Tuhan pasti akan melakukan itu. Mengeterapkan itu dalam hidup kita. Ya, jangan lihat sukarnya. Jangan lihat bayang-bayang mautnya. Memang ya dilewatkan ke situ ya. Mari kita baca ya. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ini ayat 4 ini agak berbeda. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, kalau dibaca ayat 1 sampai 3 itu enak-enak. Jangan berhenti di situ. Lantas lo katanya Tuhan menuntun rumput yang hijau membimbing ke air yang tenang gitu. Ya, tapi terus pada suatu saat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi kalau Tuhan yang memimpin seperti pujian tadi, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, kita tidak akan apa-apa, tidak akan jatuh karena dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya ini berkaitan ya dari minggu-minggu yang lalu. Karena firman Tuhan memang begitu. Makanya jangan meninggalkan berimpun supaya nyambung gitu. Dari yang kemarin-kemarinnya itu nyambung sampai sekarang. Dan terus karena namanya dituntun, dipimpin kan ngikutnya terus. Nggak ada putus. Nah kalau putus sesat itu namanya. Makanya kita mengenal tentang domba yang tersesat. Itu domba. Kalau disebut domba itu adalah domba-dombaku. Tapi jadi orang percaya itu sebetulnya ya. Ya, mari kita teruskan dulu ini di Mazmur ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada itu senjata. Kalau dipukulkan hancur itu musuhnya. Jadi Tuhan akan membela, melindungi, membela. Lantas tongkat itu bicara tentang kuasa. Kuasa yang bisa melindungi, mengayomi kita. Jadi kalau Tuhan berperang, ada saatnya kita suruh diam saja itu di dalam perlindungan Tuhan.
Ya, ada saatnya kita memang diajak oleh Tuhan kerjasama. Allah turut bekerja, ya kita kerja, Tuhan turut kerja. Tadi ada saatnya kita berdiam diri, Allah berperang ganti kamu. Ya, waktu-waktu yang ditulis oleh firman Tuhan itu adalah menunjukkan supaya di dalam semua situasinya kan berubah-ubah. Tuhan tetap, karena kita adalah milik kepunyaannya. Sehingga kita bisa tahu, yakin betul bahwa memang benar tidak ada yang bisa merebut dari tanganku, kata Tuhan. Karena ada perlindungan seperti itu. Jadi kesukaran itu bukan tidak sepengetahuan Tuhan. Tetap dalam pengetahuan Tuhan. Jadi kalau tidak diizinkan, enggak akan apa-apalah. Ya sudah lewat saja. Nanti saudara akan lihat 1000 jatuh di sisi kirimu, 10.000 jatuh. Itu Mazmur menulis. Tapi itu tidak akan sampai. Jadi kalau saudara dengar, saudara lihat, lantas, waduh, jangan-jangan, nggak usah pakai jangan lah. Ya, pakai ikan saja yang lebih enak. Ya, saudara, ini adalah gambaran supaya kita bisa paham betul. Ya. Jadi ayat yang ke-5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi secara rohani ini tidak akan berkurang. Ya, kekuatan batiniah, kekuatan jiwa dan roh itu tidak akan kurang. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seperti dibedakan dengan yang lain, bukan mengikuti aku sehari, 2 hari, 3 hari, seumur hidupku. Sebagai suatu ucapan terima kasih, maka kita mengambil satu ketetapan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kan beribadah itu di rumah Tuhan. Ya. Cuma sekarang ya kita tidak ada di rumah Tuhan, tapi Tuhan yang turun dan tinggal di dalam rumah saya. Tuhan sekarang yang hadir di dalam rumah kita. Makanya ada ayat juga yang menuliskan bahwa Tuhan berdiri di muka pintu sambil mengetuk, ya, pintu rumah. Ya, memang ini bukan jasmani. Ya, rumah rohani ya hidup kita inilah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi kalau bait Allah secara jasmani memang tidak bisa digunakan karena keadaannya saja. Ini kalau keadaannya lewat ya kita pulih lagi seperti sedia kala. Tapi kalau masa-masa itu bagaikan kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak usah takut, tetap akan dipelihara. Caranya Tuhan itu cara yang ajaib. Ya, agak ekstrim tapi tulisannya begitu, jadi kita harus memompakan iman kita kepada Tuhan begitu. Sekarang kan nggak sampai. Tuhan mengulangi lagi seperti Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit, itu dikirim roti dan daging itu sama burung gagak. Sekarang mah belum perlu gitu karena memang ada aturan, ada kebijaksanaan untuk bagian konsumsi, bagian sembako boleh jalan dengan bebas gitu. Cuma sekarang dicek, ya, dicek karena ada yang nakal, ya, kepingin mudik tapi pakai truk, ya, dalamnya bukan barang tapi orang. Nah itu, ya itulah nakalnya. Ya, jadi orang kepingin maksakan diri, ya begitu. Tapi kita yang diterangi oleh firman Tuhan tidak usah takut. Tuhan akan menolong dan konsumsinya akan tetap jalan. Pulih kok. Di seluruh kota masih ada orang jualan sembako dan pasar masih buka dan semua masih jalan dengan baik dan itu disupport, dijaga harganya dan seterusnya dan seterusnya. Kita bersyukur, itu sebabnya kita dukung dalam doa supaya pemerintah dan semua menteri yang terkait menjalankan dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita dukung, kita doakan supaya semua berjalan dengan baik, diberi kesehatan, sehingga di masa sukar ini semua menepati tempatnya.
Ya, kita berdiam diri, yang bekerja ya didoakan supaya dia bisa sukses, tetap terpelihara, sehat, dan jauh dari malapetaka dan bencana. Nah, itu tugas kita. Nah, itu sebabnya kita mesti dengar ini. Nah, ini penggembalaan Tuhan. Sebab Tuhan itu jalannya itu dia buat. Ya, kalau jejaknya diikuti, jejaknya Tuhan itu jadi jalan gitu. Ya rada susah sih diterima dengan akal, tapi tulisannya begitu. Mari kita baca itu. Mazmur pasal 85 itu. Mazmur 85, nah loncat aja agak jauh itu. Mazmur 85 ayat yang ke-14 saja. 85 ayat 14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ya. Jejak kakinya menjadi jalan. Ya kalau mau dicerna secara logika sih, adanya jalan ini dulu ada yang babat alas gitu. Dulu ini alas itu hutan. Kemudian ada yang orang babat. Jadi sehingga mula-mula jalan setapak. Ya lama-lama maju menjadi jalan yang baik, dan kemudian makin maju sekarang kita nikmati di Hotsmith. Tapi dulunya enggak. Ya saya bisa membandingkan itu karena saya masuk di Pangandaran tahun 74. Diam di sini itu sendirian, enggak ada tetangganya, jauh, hanya dikelilingi pohon kelapa gitu. Jaraknya jauh-jauh. Listriknya juga enggak ada. Susah. Ya, jalannya tidak Hotsmith itu, masih batu. Tapi kalau mengingat tentang sejarahnya para orang-orang tua dulu, oh dulu saya ikut babat ini, jalan setapak ini nggak ada ini dulu. Wah, jadi Tuhan yang merintis itu, jejak kakinya jadi jalan. Itu sebabnya kita bersyukur, jangan pernah melepas dari mengikut Tuhan dengan penuh iman, keyakinan bahwa Dia adalah gembala yang baik, pasti akan menuntun dan membaringkan saudara di rumput hijau, gambarannya seperti itu. Ya, jadi limpahnya sekarang ini karena kesetiaan dari awal. Ya, mengikut dengan setia. Maka Tuhan pelihara. Ya, jadi kesetiaan seseorang itu dinilai oleh Tuhan. Ya, jadi perjalanan masa lalu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nanti di masa-masa sukar Tuhan ingat loh. Itu Hizkia dipanjangi 15 tahun itu karena Tuhan ingat. Karena dia cuma ngomong gimana, nangis. Nggak bisa minta. Mau diputuskan Tuhan dia harus mati. Nggak akan sembuh. Tapi dia cuma ngomong sampai Tuhan ingatlah aku hidup benar di hadapanmu. Hidup benar itu dari sejak dia kenal Tuhan. Dari lalu-lalunya itu. Oh iya ya. Nah, saya balik kasih tahu. Aku panjangin umurnya 15 tahun. Jadi masalah makanya kesetiaan itu satu, itu hukum yang pertama tadi, ya ibadah itu persekutuan dengan Tuhan itu dinilai bagikan mengikuti jejak. Ya memang susah, tapi di masa susah itu kita tidak susah. Nah, ringkasnya kalau boleh kesaksian ringkas, saya tidak pernah tidak makan karena tidak ada yang dimakan, tidak pernah. Meskipun tahun 74 ya susah, tidak pernah. Kalau memang tidak makan ya karena puasa. Hari itu bertekad karena puasa. Tidak pernah tidak makan karena tidak ada yang dimakan gitu, tidak pernah. Dan tidak pernah berhutang kepada siapapun untuk makan, tidak pernah. Jadi ada memang karena itu dipelihara dan diberkati Tuhan. Memang ya sederhana, tapi ya sesuai dengan saatnya lah. Ya. Ya, enggak ada ya. Saya tidak bisa membayangkan waktu itu terus kepengin pizza. Enggak ada tahun 74. Jangan mana pizza dari mana. Ya di taksi aja enggak ada. Di Bandung dalam hal ini belum tentu, belum ada kali. Ya tahun itu ya. Jadi tidak pernah membayangkan itu karena memang tidak ada. Ya adanya ya saat itu seperti itu. Tapi mewah di sini mau makannya enak.
udang, cumi, ikan melimpah. Ya karena memang tempatnya di sini. Ya, Saudara. Jadi Tuhan menaruh kita itu enak, tepat. Makanya ada ayat dibilang jangan khawatir. Aku membuang, bahasanya sih membuang. Tapi diinginkan Tuhan, engkau harus berusaha untuk mengusahakan damai sejahteranya di kota di mana aku membuang engkau. Jadi jangan khawatir lah. Tuhan pasti akan menolong membuat kita berhasil ke depan. Jadi kalau sekarang ini bisa ini karena kesetiaan dari awal. Coba saudara lihat. Saya kemarin ngomong-ngomong sama istri saya. Itu anak-anak kita itu luar biasa ya. Semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang kena PHK. Sok lihat itu anak-anak kita. Itu ya kenapa kok dituntun jadi kerjanya di sini, kerjanya di bidang itu, ya ini dan semuanya tidak ada yang kena PHK. Dan itu jalan dibutuhkan sampai saat ini. Jalan. Ya. David itu, ya kenapa sih kok bisa masuk diterimanya di pabrik obat? Nah, tidak akan pernah tutup itu. Malah justru itu yang diperlukan. Nah, terus di tempat-tempat yang lain, ya kita lihat anak-anaknya Ibu Ria, anak-anaknya Ibu Syokin. Semuanya ditolong Tuhan. Sampai saat ini pun juga kita lihat bahwa anak-anak itu bisa jadi berkat. Ya, jadi berkat dan Tuhan menolong sehingga kita berbahagia bisa melihat sesuatu yang baik yang dibuat Tuhan. Jadi kesetiaan itu memang seolah-olah melewati masa kelam. Tapi kalau keyakinan kita ada dalam penggembalaan Tuhan, tidak usah takut tadi Mazmur 23 ini. Tidak usah takut meskipun melewati kekelaman. Nah, ini kalau tidak diterangkan menjadi dasar kehidupan orang percaya, dia nggak akan sepenuh hati mengikut jalannya. Makanya kita diperkenalkan, kita tahu tentang perumpamaan domba yang tersesat. Kenapa dia tersesat? Ya pasti ngikut maunya sendiri. Yang lain enggak, jadi dia sendiri tersesat. Itu di Lukas pasal 15 ditunjukkan begitu ya. Coba ya, kita baca. Itu banyak sih, di Matius juga ada, tapi saya ingin membacakannya di Lukas 15. Lukas 15 itu ditunjukkan, nanti baca satu perikop ya. Saya akan baca ya 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ya. Terus, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya renungkan ini di ayat ke-7 ini. Memang semuanya diperhatikan Tuhan. Tetapi Tuhan mau saudara memperhatikan di ayat yang ke-7. Sebab ini semua domba. Termasuk yang tersesat tadi. Tersesat tadi juga domba. Satu. Dan dicari. Sebab Tuhan mau jangan seorang pun binasa. Supaya tetap utuh 100. Ya ini gambaran saja. Saya menangkapnya Tuhan mau tidak kehilangan satu pun. Supaya utuh 100%. Sebab dia berkorban itu dengan sepenuh
supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Jadi bukan sebagian kecil, enggak seluruhnya. Cuma ada yang mau bertobat, ada yang tidak mau bertobat. Nah itu. Jadi 99 orang benar, tulisannya di sini, yang tidak memerlukan pertobatan. Ini hanya peringatan saja bagi kita yang sudah ditebus, yang sudah mengetahui kebenaran, kita dinilai sebagai domba yang tidak tersesat. Tetapi sebetulnya bukan berhenti pertobatannya. Harus terus, karena Tuhan menuntun. Jadi pertobatan ini adalah meninggalkan kemauannya sendiri dan mengikut Tuhan. Pertobatan itu balik kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Ya, jadi tidak puas dengan apa yang ada karena sasarannya tadi. Sasarannya itu adalah kesempurnaan. Nah, kita ini tidak mungkin sempurna karena masih diam di dalam daging. Daging ini tidak mungkin sempurna. Makanya di dalam pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Itu Kolose pasal 3 ayat 10 mengatakan begitu. Jadi sudah lahir baru, tapi harus terus-menerus diperbarui. Jadi tidak berhenti untuk merindukan hal-hal yang lebih. Ya, bertobat artinya ya tidak puas dengan itu, kita mencari terus. Jadi kesetiaan kita tidak putus. Kesungguhan kita tidak putus. Sebab ini adalah keinginan Tuhan. Ya, supaya kita jangan dinilai sebagai orang yang tidak memerlukan Tuhan meskipun kita sudah ada di arah yang benar. Ya, karena belum titik nih, belum sempurnanya belum. Dan Tuhan masih lengkapi itu supaya nyampe lah. Jangan seorang pun kita merasa tidak perlu dengan Tuhan. Jadi mari tetap sama-sama merendahkan diri, dan yang satu yang dicari itu bisa ketemu dan berbalik kepada Tuhan. Dibawa pulang, dijadikan satu himpunan yang tidak kurang satupun. Ya, makanya ada gambaran Tuhan inginkan di Yohanes 21 itu, yaitu berbicara dengan Petrus, ditanya oleh Tuhan sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Maka tugas yang diberikan Tuhan adalah, ya Tuhan kami, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sekalipun pertanyaan pertama dijawabnya kurang tepat menurut bahasa aslinya, tapi Tuhan mengatakan kalimat yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, memang pertumbuhan berproses, jadi Tuhan tahu itu. Petrus memang belum tepat saat ditanya pertanyaan yang pertama, sikap hatinya. Makanya Tuhan tanya lagi yang kedua, masih belum tepat. Itu ditanya yang ketiga, dia baru sadar, kemudian dia menundukkan dirinya. Ya Tuhan, engkau tahu. Nah, jadi nyadari bahwa memang perlu belajar merendahkan diri. Baru Tuhan buka. Memang selagi muda kamu mengikat pinggangmu, pergi sekehendakmu. Tapi makin tua, maksudnya mengerti kehendak Tuhan, engkau akan diikat. Pinggangmu akan diikat dan kamu dituntun kemana yang kamu tidak kehendaki. Tapi dia lakukan dengan sungguh. Baru dia mengerti, itulah penggembalaan yang sesungguhnya. Nah, ini satu proses sendiri. Ya, tapi yang saya ingin tunjukkan itu ialah keinginan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Bahwa setiap orang yang sudah ditebus, jangan sampai lepas seorang pun. Sambil memperhatikan yang 99 itu. Makanya yang 99 ini ditaruh di atas gunung, dikurung, dimasukkan kandang, kunci, jadi supaya jangan dimakan binatang buas nanti.
Wah, kalau makan binatang buas sih tinggal begitu saja makan itu. Itu dimasukkan ke kandang, dikunci, nggak bisa keluar, dia cari yang satu itu. Ya, sudah itu adalah gembala yang baik. Gambaran-gambaran ini menunjukkan supaya kita bisa tahu bahwa hidup kita ingin dipegang terus oleh Tuhan, jangan sampai merucut. Oh, apa itu bahasa? Lepas. Ya, karena tidak ada yang bisa ngerebut itu, tidak mungkin. Dia pegang dengan penuh tanggung jawab sama Tuhan. Jadi tidak mungkin. Saudara jangan punya image, waduh, mencurigai tangannya Tuhan lemes, barangkali kena stroke. Tidak bisa, tidak. Itu bukan manusia. Makanya kemarin saya tunjukkan Allah bukan manusia. Jadi tidak ada. Kalau memang terjadi kayak Saul itu ya karena Tuhan yang mengizinkannya, udahlah. Panjangin juga percuma, dia nggak setia. Tapi kalau dia panjangin, karena Tuhan ingin bahwa dia harus hidup dan menjadi saksi, menjadi bukti bahwa Tuhan itu baik. Nah, jadi bersyukurlah. Jadi ayat 1, nah, nomor 1 sampai nomor 2 ini, ya saya tutup ya. Kesimpulannya di ayat itu, ya ini ada Yesaya 53, nanti saudara baca ini. Ini adalah kita ini semuanya sesat seperti domba, mengambil jalannya sendiri-sendiri. Nah itu jangan diulangi lagi. Karena Tuhan di Yesaya 53 itu menggambarkan dulu masih belum kenal Tuhan. Kita itu gambarannya seperti domba sesat, aku seenake dewek gitu. Ya, itu jangan kembali lagi ke cara hidup seperti itu maksudnya ya. Di ini nanti saudara baca sendiri. Ya, saya tunjukkan di lembar bagian akhir, yaitu kebenaran yang diterangkan di nomor 1 dan nomor 2 tadi, itu tidak dapat dipisahkan atau tidak bisa dipilih. Ya, milih salah satu, nggak bisa. Yaitu mesti pasti 1, 2. Itu ibadah, karena ibadah itu persekutuan dengan Tuhan, itu cara Tuhan menerangi, menjelaskan tentang kesempurnaan. Dari situ kita bisa berubah, mengerti, kemudian dipraktekkan, ikut dalam kebenaran yang sudah dijelaskan, diterapkan dalam hidup itu sedikit demi sedikit. Ya, itu nggak bisa diingin. Jadi ibadah itu adalah suatu tanda bahwa domba itu mau digembalakan rohani. Karena hukumnya begitu. Nah, Tuhan ngitungnya seperti itu. Makanya ada gembala, ada domba, itu gambaran. Ya, mari kita baca itu. Ya, ini cepat. Di Yeskiel pasal yang ke-20. Yeskiel pasal yang ke-20. Saudara bisa baca itu. Ya. Yeskiel pasal yang ke-20 ayat 38. Yeskiel 20 ayat 38. Ya. Aku akan memisahkan 38. Ya, betul. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, itu kalau dibaca mulai dari ayat 37 lebih jelas. Nanti saudara baca satu perikop. Cuma ini mestinya dari 33, tapi kepanjangan yang bacanya. 37 ya, saya baca. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi tiap-tiap orang itu dilewatkan di bawah tongkat, dihitung lewat bawahnya tongkat, di kuasa Tuhan, dihitung terus masuk, dipelihara oleh Tuhan. Nah, nanti jelasnya panjang lebarnya ditunjukkan di pasal 34 di Yeskiel itu. Jadi saya tunjuk pasal 34 itu ya. Itu pasal 34, saudara baca seluruhnya, ini panjang ini. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ini dikombinasikan karena akhir zaman. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik. Ya, saya baca di ayat yang ke-17 ya.
17 dari Yeskiel 34. Nanti saya baca seluruhnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Meski pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Tuhan tidak mau begitu. Harus ada suatu kerukunan, kesetaraan, satu persekutuan. Sebab ini Tuhan akan berperkara kepada tiap orang. Nah, Tuhan ingin supaya kehidupan kita tetap di dalam satu pemeliharaan Tuhan. Semua di dalam keadaan yang baik karena Tuhan membela dan memelihara secara rohani. Makanya ada pilihan Tuhan terhadap gembala untuk menuntun domba-dombanya. Ya, itu nanti sudah bacalah seluruhnya ya. Itu ada di ayat 23 itu. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ya, memang dia raja, tapi sistem yang ditekankan di sini adalah gembala. Bukan hanya mengurusi yang jasmani saja, tetapi lebih dari itu adalah hal-hal yang rohani, karena sasarannya adalah kesempurnaan. Ya, ini yang terakhir. Saya hanya tulis saja. Yang ketiga adalah kalau sudah tahu sasarannya jelas, tujuannya jelas, lantas jejak jalannya lewat mana dikasih contoh, Tuhan yang memimpin. Lantas yang terakhir adalah kebutuhannya, konsumsinya, kelengkapannya. Itu ya Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang akan melengkapi. Ya ditulis di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, jadi memang Tuhan menginginkan dalam suatu suasana yang kurang baik, tapi yakinlah bahwa kebutuhannya itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Ini pun juga dijamin oleh Tuhan sendiri. Makanya disebutkan di situ melengkapi. Ini menunjuk kepada kebutuhan hidup akan dilengkapi nanti Tuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, meneguhkan. Ini kebutuhan iman. Supaya dia tidak goyah imannya di masa-masa sukar. Menguatkan. Ini kebutuhan jiwa. Supaya dia tidak gelisah, tidak berperasaan dan berprasangka yang bukan-bukan, karena selalu mendengar ada yang baik, ada yang kurang baik. Ini bercampur aduk. Makanya mesti dipilah. Ya, Tuhan akan menguatkan jiwa ini. Yang terakhir adalah mengokohkan kebutuhan rohaninya. Jadi jasmani dan rohani dalam tanggung jawabnya Tuhan. Itu pasti akan ditolong dan dinyatakan dengan caranya yang ajaib. Jadi jangan pernah khawatir, meskipun di masa sukar, Tuhan pasti akan membela dan memelihara kehidupan kita. Sebab kalau kita salah arah, bagikan kita memulainya lagi dari awal. Kalau salah kan mesti mulai lagi dari awal. Sebab ada tulisannya itu. Di Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 ya, enggak usah dibuka. Jadi saudara catat aja Wahyu 2 ayat 5 itu sebelumnya
di mana engkau jatuh, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Kan jadi, walau kalau salah, ngulangi dari awal lagi. Kan rugi. Makanya jangan pernah salah. Gitu. Bagaimana caranya? Ya dekat sama Tuhan. Percayalah bahwa nomor 1, 2, dimeteraikan dengan nomor 3. Tuhan melengkapi kok semuanya kebutuhan kita. Jadi jangan pernah khawatir di masa sukar pun Tuhan buka jalan dengan caranya akan memelihara dan mencukupkan, melengkapi semua kebutuhan hidup kita. Baik tubuh, jiwa, dan rohnya juga. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, sehingga kita tetap di dalam Tuhan dengan kokoh, teguh, sampai hari Maranatha. Ya, kita akan menaikkan satu pujian. Selanjutnya kita akan akhiri dalam doa. Ini saat hati gelisah, ku ingat janji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Saat hati gelisah, ku ingat janji Tuhan. Sama-sama menaikkan pujian dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saat hati gelisah, ku ingat janji Tuhan, penolong yang tak membiarkan Yesus bangkit dan hidup, berjalan bersamaku, menguatkanku dengan firman hidup. Katakan sekali lagi, saat hati gelisah, saat hati gelisah, ku ingat janji Tuhan, penolong yang tak membiarkanku. Yesus bangkit dan hidup, berjalan bersamaku, menguatkanku dengan firman hidup. Peganglah tanganku, tuntunlah peganglah tanganku, tuntunlah hidupku, gembalakan daku dengan kasih-Mu. Ku yakin kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab Kau membelaiku beserta
Peganglah tanganku, tuntunlah hidupku, gembalakan daku dengan kasih-Mu. Ku yakin kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab Kau membelaiku besertaku. Sebab Kau membelaiku besertaku. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan memegang tangan-Mu. Kau memegang tangan setiap anak-anak-Mu dan menuntun sehingga kami boleh merasakan damai, sukacita, sejahtera. Kami yakin Tuhan Engkau melawat kami di tiap keluarga, tiap rumah, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Bapak, Engkau yang bertanggung jawab atas keselamatan hidup kami. Tuhan, kami mau dengar dan kami mau ikut Tuhan. Sebab Tuhan menjamin semua keperluan dan melengkapi semua kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, meneguhkan kami sampai masa sukar ini lewat, kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, berkati setiap orang yang menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hatinya. Tuhan menyertai kami sekaliannya. Tuhan terus berkarya atas bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin, baik Bapak Presiden, semua staf menteri, dalam mengatur semua sirkulasi di dalam kehidupan, meskipun diterapkannya PSBB dalam semua wilayah di Indonesia sebagian besar, tetapi Tuhan memelihara dan menolong sehingga kami bisa mengatasinya dengan lebih cepat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dan semua berjalan dengan baik karena Tuhan ada di antara kami semuanya. Berkat Tuhan atas bangsa kami dan berkat Tuhan atas semua pemimpin, semua relawan, semua orang-orang yang bekerja mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan jiwa-jiwa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami terima berkat Tuhan atas hidup kami semuanya. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai menintin hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.